Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada hal yang menarik dan menyita perhatian publik, yaitu kehadiran Gibran kemarin di acara HUT TNI, yaitu bersama Prabowo dan juga bapaknya Mulyono, di mana kelihatan banget wajah Gibran, tatapannya penuh dengan masalah, sehingga kelihatan banget di muka Gibran itu penuh dengan beban ya, seperti orang kurang tidur dan kurang istirahat. Jadi kalau kita bilang Gibran ini ya lagi kena mental ya. Dia hanya berdiri di belakang Prabowo ya, tanpa ada menyapa masyarakat, sedangkan Prabowo menyapa masyarakat. Kelihatan banget Gibran di sini mentalnya sudah mulai terguncang ya, akibat efek dari akun Fufu Fafa. Apalagi netizen dan masyarakat benar-benar ya tidak ada henti-hentinya membicarakan tentang polemik akun Fufu Fafa ini. Apalagi kemarin Tempo ya membongkar fakta yang sebenarnya tentang akun Fufu Fafa. Psikologisnya kelihatan memang Gibran sepertinya kurang gembira di saat menghadiri acara HUT TNI kemarin. Nah, sampai Bang Her Subeno Arif, yaitu wartawan senior, ikut mengomentari video Gibran di saat menghadiri HUT TNI. Jadi kelihatan banget memang mukanya penuh dengan beban, tatapan kosong ya, sehingga Jokowi pun ya sempat melirik Gibran. Ini video-videonya yang muncul tadi di acara di HUT TNI itu memang kelihatan. Nih, coba kita lihat ya, ketika dia berjalan tuh wajahnya juga seperti kosong begitu ya, dan tidak ada ekspresi. Seperti dia memandang jauh dan dia tidak ada berada di situ gitu, menerawang jauh. Nah, ini coba kita lihat nih wajahnya ya. Wajah Gibran ini kelihatan sekali kalau dia seperti mengalami kelelahan atau tekanan batin yang cukup berat, karena dari wajahnya yang tanpa ekspresi, kemudian juga kita lihat tuh ya di lingkaran matanya itu, di kantong matanya itu sangat tebal. Itu kan biasanya orang yang kantong matanya tebal itu biasanya dia kurang istirahat, kurang tidur karena beban yang cukup berat. Itu terlihat sekali di wajah Gibran. Tentu saja dengan situasi sekarang ini Gibran mengalami tekanan psikis yang cukup berat ya, karena kendati dia bersama Prabowo itu memenangkan Pilpres 2024 dan dia kemudian terpilih menjadi wakil presiden, tetapi kan situasinya saat ini banyak sekali berbagai kalangan yang menginginkan agar pelantikan Gibran itu dibatalkan. Ya tadi alasannya karena skandal Fufu Fafa yang muncul itu, dan saya kira mungkin ini tidak pernah diduga oleh Pak Jokowi maupun Gibran bahwa segala jerih payah mereka itu melalui berbagai rekayasa pada Pilpres kemarin dan kemudian berhasil kan memenangkan Pilpres dan mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden terpilih, ini bakal menghadapi sandungan seperti sekarang ini, yakni skandal Fufu Fafa. Jadi memang gara-gara polemik akun Fufu Fafa ini ya, membuat manuver Jokowi menjelang pensiun berantakan semua. Jadi gara-gara akun Fufu Fafa ini di luar dugaan ya, sehingga hampir 1 bulan ini Gibran menjadi perbincangan dari netizen di sosial media. Bahkan tidak ada henti-hentinya tentang masalah akun Fufu Fafa ini. Nah, sampai netizen di sosial media memposting foto Gibran berfoto sama Mas Didit dan Puan Maharani beserta Mbak Yeni Wahid ya, dengan caption "kaku kayak kanebo kering". Nah, kalau kita lihat dari foto ini kelihatan banget Gibran ekspresi mukanya sangat berbeda dengan Mas Didit, Mbak Puan dan Mbak Yeni Wahid ya. Jadi sepertinya muka Gibran itu penuh dengan ketegangan. Begitu juga foto yang kedua kita lihat ya. Mereka pada senyuman semua ya, ketiga-tiganya pada senyuman, tetapi Gibran senyumnya seperti dipaksakan. Jadi ini memang hatinya Gibran tidak bisa dibohongin ya. Lagi penuh dengan tekanan batin ya, atau mungkin merasa malu ya, berfoto dengan Mas Didit ya, yang jejak digitalnya pun ya pernah dibongkar oleh netizen, yaitu melakukan penghinaan cacian terhadap keluarga Prabowo. Bagaimana perasaannya di saat kita berfoto dengan orang yang pernah kita hina, kita caci maki, sehingga dari raut wajah, ekspresi wajah saja bisa kelihatan bahwa sepertinya Gibran merasa tegang mukanya, atau mungkin merasa ketakutan ya, atau mungkin merasa ada penyesalan di situ. Tetapi kalau mungkin kemarin dia mengakuin dan minta maaf, mungkin tidak seperti ini ekspresinya. Memang kita lihat ya, foto Gibran di mana mukanya lempeng biasa aja, tetapi
Dari sini kelihatan banget sangat beda sekali ya. Ekspresi wajah ini kelihatan memang kalau Gibran lagi ada tekanan psikologis. Baik, coba kita baca beberapa komentar dari netizen ya atas postingan foto ini. Ada komentar dari Daniel, jantung Fufafa berdetak kencang banget. Jari-jari tangan dan kakinya mendingin. Betapa tidak berdiri di sebelahnya orang yang pernah dia hina sebagai orang yang pernah dia hina ayahnya. Ada komentar dari Himawan Sugeha, harusnya ada Ibu Mega, Ibu Titi, Pak Ilham, dan Mas Ahaye juga baru lengkap. Waduh, bisa-bisa Gibran mungkin jatuh berdiri ya kalau harus ada Ibu Mega juga di situ. Ada komentar dari Cakrawala Nusantara, merasa bersalah. Jadi memang hati tidak bisa dibohongin ya. Ya, kalau ada sesuatu mungkin ekspresi muka dan gayanya pun akan beda jika kita berfoto dengan orang yang pernah kita caci maki. Ada komentar dari tukang mobil-mobilan, saya sedang membayangkan. Ada komentar dari Voice in Your Head, gembar-gembor. Gembor-gembor, Fufafa ini sampai ke dalam gedung nggak sih? Ya kali, masa nggak sampai. Ada komentar dari Kim Jong Duasung, Fufafa lagi mikir exit plan. Ada komentar dari Duren, yang lain santai, yang satunya itu mukanya kayak nggak tidur, begadang karena apa ya? Jadi ingat Fufafa. Nah, ada netizen juga sampai menulis masih kepikiran ketikan yang ini ya, memposting cacian, hinaan kepada keluarga Prabowo. Gara-gara inilah ya kita lihat ekspresi muka Gibran seperti kurang bergembira ria di saat menghadiri HUT TNI. Ada komentar dari Mikro Ekspresi, para anak presiden, mantan, petahana, dan future presiden berkumpul meski tidak lengkap. Semua tertawa bahagia, hanya satu yang tertinggal senyumannya. Apa yang ada di pikirannya hanya dia yang tahu. Salam Fufafa untuk anak presiden RI. Ada komentar dari Elon Musk. Gimana ya, pengalaman tidak, wibawa tidak, karisma tidak. Jadi yang tersedia apa dong? Ada komentar dari Elmin, tampang penuh masalah. Ada komentar dari Basir Ribon, muka-muka punya rasa bersalah ya gitu deh. Ada komentar dari Hotman, wapres kita akan diisi oleh orang-orang yang lebih suka koleksi mainan daripada baca buku. Ada komentar dari Pink 07 Black, kelihatan bener kalau pikirannya masih terganggu dengan apa yang dia pernah tulis di Kaskus. Jadi nggak enak badi gitu di dalam hatinya. Ada komentar dari Ndre, dia adalah wapres yang fotonya akan ada di setiap kelas yang aku ajar. Ada komentar dari Rohul, nggak malu ya, kemampuan kagak punya, yang milih dia sampai nggak habis pikir ya. Mereka kagak mikirin mau dibawa kemana negara ini sampai dipimpin orang seperti ini. Ada komentar dari Furkon, dak dik duk ser, rasanya gimana gitu ya si Fufafa. Nah, itulah ya beberapa komentar dari netizen ya terhadap postingan foto Gibran yang dari wajahnya ekspresinya begitu kurang bahagia. Baik, coba kita dengar beberapa komentar dari netizen. Halo guys. Kemarin ulang tahun TNI, meriah sekali, bahkan macet di mana-mana ya seputaran Monas. Ada beberapa hal yang menarik sih dari acara peringatan hari ulang tahun TNI kemarin ini. Di samping soal kemunculan Gibran yang kikuk gitu ya, dan Pak Prabowo yang sepertinya enggan berada di samping Gibran dan seperti menganggap tidak menganggap kehadiran Gibran. Hal lain yang menarik adalah soal kehadiran Jan Etes di acara yang sangat formal ini. Kita lihat ya, Jan Etes turun dari mobil bersama Pak Jokowi, kakeknya. Sebenarnya bingung juga sih mau komentar gimana ya, karena saya belum pernah menemukan ya ada pemimpin dunia yang sering sekali membawa cucunya di acara-acara formal kenegaraan seperti ini. Entah ya, kira-kira apa maksudnya ya? Apakah ingin menunjukkan gitu kepada pejabat dan masyarakat sekitar di seluruh Indonesia bahwa inilah Jan Etes putra mahkota generasi presiden selanjutnya setelah Gibran dan Kaisang, atau ada niat lain untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan soal Fufafa, atau entahlah ya. Jadi kalau menurut saya ini justru menunjukkan memang ya beliau tidak bisa membedakan mana kepentingan bangsa, urusan negara, urusan kenegaraan dengan kepentingan keluarga dan urusan keluarga. Ini acara formal gitu ya, kenegaraan, HUT, TNI. Ya harusnya yang menjadi pemeran utama ya TNI gitu. Gak usah apalagi membawa cucu segala gitu ya ke dalam barisan pejabat gitu, masuk ke dalam barisan pejabat. Yang saya rasa ini sangat tidak patut dilakukan. Ya entahlah ya,
Apakah ini cuma gimmick saja atau ada makna-makna dan maksud lainnya? Salam. Akhirnya Gibran hadir di acara ulang tahun TNI. Salah tingkah. Akhirnya Gibran Rakabuming muncul di publik dengan menghadiri acara HUT TNI di 5 Oktober 2024 kemarin ya. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pendukung Gibran atau fansnya bisa sedikit senang ya atau lega, dan sekaligus mereka bisa bergumam bahwa tuh buktinya Prabowo dan Gibran itu akur-akur saja, baik-baik saja. Itu buktinya mereka bisa kompak menghadiri di acara ulang tahun TNI ya. Ya sekilas memang seperti itu ya. Di acara kemarin ya, terlihat baik-baik saja, akur-akur saja, tidak ada masalah ya. Ya mudah-mudahan pendukungnya atau fansnya Gibran Rakabuming atau Fufufafa ini bisa senang dan berbahagia ya. Tapi bagi mereka yang jeli, sebetulnya ada kejanggalan ya di acara HUT TNI kemarin itu ya. Terutama jika menyoroti antara sikap Prabowo dan Gibran itu sendiri ya. Di mana Prabowo sendiri lebih memilih berjalan berdampingan dengan Ma'ruf Amin dan Jokowi ya sejajar, sementara Gibran berada di belakangnya ya. Bagi saya pribadi ini merupakan sebuah kejanggalan dan tanda tanya besar ya. Kenapa Prabowo Subianto tidak ingin atau tidak mau berjalan berdampingan dengan Gibran Rakabuming ya. Lalu bukti yang cukup kuat mengenai keretakan hubungan antara Prabowo dan Gibran ini sebenarnya terlihat jelas ketika Gibran tidak menghadiri di acara pelantikan MPR DPR kemarin ya. Lalu di cuplikan video ini saya melihat bahwa Gibran Rakabuming terlihat jelas seperti salah tingkah ya. Coba perhatikan. Terlihat sangat jelas sekali ya. Dan pasti di acara HUT TNI itu dijamin aman ya, tidak ada yang teriak fufu papa. Ya ibarat suatu pasangan kekasih yang berada dalam kondisi kawin paksa, yang satu tidak mencintai kepada yang satunya, tentunya tidak akan harmonis ya. Dengan harapan tujuan meraih simpati orang tua, namun jika dipaksa dan tidak tulus tentunya yang namanya bahtera rumah tangga itu akan berantakan ya, bahkan bisa berujung perceraian. Nah, ketidakharmonisan itu terlihat sekali antara Prabowo dan Gibran ya, terutama setelah mencuat ya ramainya kasus Fufu Papa ini ya. Jadi terlihat sekali Prabowo tidak sudi seolah-olah untuk berjalan berdampingan di acara HUT TNI, itu salah satu contohnya. Dan di foto ini tidak terlihat Gibran duduk bersama mereka. Dan nasib Gibran Rakabuming pun menjadi wakil presiden itu tergantung dari putusan PT UN tanggal 10 Oktober 2024 ini setelah dari pihak PDIP melaporkannya. Silahkan tebak-tebakan apakah Gibran Rakabuming akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia atau akan batal dilantik demi hukum. Negara ini, bangsa ini, rakyat ini amburadul rusak karena seorang Jokowi. Kita seret dia ke penjara. Saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sorotan kamera akan pindah pada gerak bibir Pak Jokowi. Saya minta maaf, iya, tetapi gerak otaknya tidak setara dengan gerak bibirnya. Orang akan ingat bahwa iya, dalam soal hari-hari ini, soal dinasti anak-anaknya itu jalan terus. Jadi apa yang hendak dimaafkan kalau perilaku politik beliau itu tetap di dalam upaya untuk mencari celah, menyelundupkan kepentingan dinasti. Itu problemnya di situ kan. Jadi antara ucapan, keinginan dan perbuatan itu jauh sekali itu api dari panggang. Nah, kemungkinan ini yang membuat orang merasa bahwa Jokowi sedang memanipulasi keadaan, soalnya dengan minta maaf orang lupa proses Gibran dipaksakan jadi wakil presiden, proses Kaesang diduga kuat memperoleh gratifikasi, lalu dia terjebak sekarang bahwa dia disinisi oleh netizen, bahkan diolok-olok oleh netizen, kan itu menyakitkan. Itu artinya impactnya juga ada pada keluarganya. Kemungkinan peristiwa crash landing itu bakal terjadi itu. Jadi bukan kita menakut-nakuti, karena kita bangsa yang mengerti apa artinya memberi maaf dan apa artinya minta maaf. Bahkan netizen mau memaafkan perilaku politik Pak Jokowi. Anda itu lakukan sesuatu yang tidak etis dan itu diingat oleh netizen.